البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita dalam bahasan bab yang ke-6, babul masajid, bab tentang masjid-masjid. Masalah sebelumnya bab anjuran untuk khusyuk di kitab shalah. Sebutkan pada pertemuan terlewat, boleh seseorang tidur di masjid, bahkan menurut pendapat jumhur boleh tinggal di masjid. Demikian juga baik laki-laki atau perempuan. Perempuan dengan syarat aman dari fitnah. Ya demikian. Kemudian juga untuk membersihkan masjid, memakmurkan masjid. Demikian juga kalau ada keperluan umpamanya orang musyrik masuk masjid boleh, kecuali masjid haram. Berikutnya di antara adab di masjid untuk tidak meludah di masjid, kecuali kalau dia meludah untuk membersihkannya, untuk menimbunnya atau dengan dengan sapu tangan. Hadis nomor 12. Dan itu hadis yang ke-245 di buku ini. Qala Rasulullah ta'ala wa Anas, dari sahabat Anas Malik radhiyallahu anhu. Ini juga sudah dibahas masalah ini. Ini semua teman-teman. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-busaq bil masjid khati'ah. Busak atau busaq oleh Imam Sunani, busak wal buzaq, kemudian juga busaq ma'ul fam, ludah, air yang ada di mulut, idza kharaja minhu, apabila keluar darinya, itu namanya busaq atau buzaq atau busak. Itu ludah. Pamadama fihi, selama masih di mulut, bahwa rifun, maka itu namanya apa? Ya ludah. Jadi kalau sudah dikeluarkan namanya busak. Itu. Kalau kita yang masih di mulut namanya ludah. Maka demikian disebutnya. Ini kalau sudah keluar itu namanya buzaq atau busok. Kalau masih di mulut namanya rik. Maka Nabi menyebutkan di sini ludah di dalam masjid suatu kesalahan. Wa kafaratuha, dan dendanya dafnuha, menguburkannya. Nah itu. Sebutkan oleh Imam Nawawi bahwa meludah sendiri di masjid itu ada khati'ah. Ya, tapi itu ada untuk bertobat. Ya, jadi meludah itu di masjid adalah kesalahan. Tapi bertobatnya dengan apa? Bertobatnya dengan menguburkannya. Ya, dengan kalau dulu di zaman Nabi dengan ramal. Ya, sebutkan di sini qala jumhur, kata Imam Sunani di sini, wal murad, maksudnya adalah min dafniha, dari menguburnya fi turabil masjid, tanah yang ada di masjid. Ya, pasir. Ya, tanah di masjid, wa ramlihi, dan pasirnya, wa hasahu, dan kerikil-kerikilnya. Ya demikian. Namun di zaman kita ini ada. Ya. Kalaupun membuat nanti masalah lagi. Kenapa? Karena pasir itu kan apa ada di zaman Nabi, bukan datang pasir dari tempat yang jauh, dibawa naik pickup kemudian dimasukkan masjid. Enggak. Itu jatuh pada bid'ah yang lain juga. Jadi pasir apa ada di zaman Nabi, ya pasir di situ atau tanah di situ. Kalau kemudian ingin mencontoh Nabi, masjidnya dari pasir umpamanya, kemudian mendatangkan pasir dari tempat material, ya ini malah jatuh pada bid'ah yang lain kan itu. Ini pasir yang di situlah. Masjid Nabawi tidak disebutkan Nabi membawa pasir di tempat yang lain, dibawa pakai berubah ke tempat di masjid Nabawi. Tidak. Ya itu. Di zaman kita kan sudah pakai keramik, demikian juga kemudian atau yang lain. Lalu bagaimana? Ya dengan sapu tangan kan. Maka di sini menunjukkan bahwa di antara adab untuk tidak meludah di masjid kecuali dengan menguburkannya, atau tadi dengan menggunakan sapu tangan. Berikutnya hadis yang ke-13. Wa anhu, masih dari sahabat Anas Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan di sini sahih. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk tanda-tanda hari kiamat bermegah-megah dalam masjid.
Kadang-kadang kita dapati kosong, bahkan sholat duhur, asar tidak ada, tapi sangat megah sekali. Maka berkata Rasulullah SAW, la taqumu sa'ah, tidak tegak saat ini, saat hari kiamat, hatta yatabahan nas, sampai orang-orang berbangga-bangga. Sukan Imam Sunani yatafakhor, bermegah-megah, berbangga-bangga manusia fil masajid, di dalam masjid-masjid, membangun masjid yang sangat mewah sekali. Ini termasuk tanda hari kiamat. Ya, sebutkan bi ayakul wahid, seorang mengatakan bahwanya masjidi ahsan min masjidik, masjid itu lebih bagus dari masjidmu, uluan, tingginya, masya Allah, tingkat tinggi, wazinatan, bagi ditarik, bagi ditarik, demikian juga hias-hiasannya, ada yang dilapisi dengan emas, kan itu kita dengar, kubahnya dari emas, dan sebagainya, ya demikian. Wahai sekali Imam Sunani, al hadis min a'lami nubuwah, ini hadis ini menunjukkan tanda-tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat sekarang ini, masya Allah, bagus, sebagian sudah ada masjidnya ya. Terus kemudian ada satu orang yang berinfak, ya 1 miliar, masjid yang lama dihancurkan, kedua dihancurkan, ya bangun yang lebih megah lagi, masya Allah. Ini kalau disalurkan kepada yang lain mungkin lebih bagus, wallahu a'lam. Jadi beliau menyebutkan di sini, ini termasuk tanda-tanda, ya dari tanda-tanda hari kiamat, termasuk dari tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Watabahi imma bil qaul, berbangga-bangga ini bisa berupa ucapan, ya seperti tadi disebutkan, atau bil fi'l, atau dengan perbuatan, kayu balik, qul wahid fi tazyini masjidihi, ini perbuatan, berbuat perbuatan, tidak ngomong dia, tapi dengan perbuatan, dengan apa? Langsung dibuat lukisan-lukisan di masjid dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan sebagainya, kita perhatikan, ya dicat yang ini dan itu, ya itu. Wa bi dalala mafhumah bi karaha dzalik, ini menunjukkan makruh yang demikian ini. Ya. Wa anna Allah la yuhibbu tasydidul masajid. Ya, nanti disebutkan. Dan Allah tidak menyukai untuk kemudian berbangga-bangga. Tasyid sendiri nanti hadis setelahnya, yaitu dengan apa? Dengan kapur-kapur itu. Ya. Apa namanya itu? Putih jos-jos itu. Ya, yang hiasan-hiasan itu. Nah, ini yang dilarang. Allah SWT tidak menyukai yang demikian itu, wala imaratiha ila dita'ah, dan tidak memakmurkannya kecuali dengan taatan kepada Allah SWT. Ini ucapan Imam Sunani. Berikut hadis nomor 14. Wa an Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini juga sahih. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu bi tasydidil masajid, aku tidak diperintahkan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan atau untuk di sini mentasyid masajid. Ya. Disebutkan tasyid sendiri. At-tasyid raful bina wa tazinu. Ya, bisa ditulis tasyid, mengangkat bangunan dan menghias-hiasinya. Bisyid bawal jas, dengan syid itu dengan jos. Ya itu. Yang dikabur itu. Apa sih namanya itu? Misalnya Kipsum, ya. Kalau di orang Yaman jos, di sini juga jas. Ya itu, kipsum. Ini larangan sebenarnya datang di dalam syariat. Ya ini yang berlebihan, ya itu. Disebutkan kalau di komus syadul haid yushidu tila'u bisyid, mengecat ya dengan kipsum. Ya yang berlebihan. Ya demikian. Jadi di sini menunjukkan al-hadis dhahir fil karahah atau tahrim, makruh atau haram. Karena di situ ada sambungan dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu. Ya, beliau menyebutkan la tazahrabannaha kama zahrafatha al-yahud wan nasara. Ini ucapan Ibnu Abbas mudraj namanya. Menerangkan beliau, sungguh akan bermegah-megahan dalam hal masjid sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani bermegah-megahan di tempat ibadah mereka. Ya itu. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang dari yang demikian. Kemudian sebutkan kenapa itu, apa ilahnya? Ya, wa tazyinuha yusghilul qulub. Nah, itu bisa ditulis sebab larangan itu karena bisa menyibukkan hati. Salat orang perhatikan ya gambaran-gambarannya. Kadang kalau ada tanggalan di depan atau apa itu diperhatikan malah ya, orang-orang yang kurang khusyuk itu. Ada yang tidak khusyuk. Jadi larangannya adalah menyibukkan hati. Al khusyuk dari khusyuk, alladhi huwa ruh
jismul ibadah, itu adalah roh ya dari ibadah tersebut. Jism ya badan. Ini rohnya ibadah itu adalah khusyuk. Ya. Wal qaul bi anna yajuz tazyinul mihrab. Orang yang mengatakan boleh untuk menghias-hiasi mihrab. Mihrab itu tempat imam itu. Batil, itu adalah batil. Ya demikian. Kemudian disebutkan oleh Imam Sulani. Ini beberapa faedah belum menyebutkan. Qala al-Mahdi bil bahr, jangan dia. Inna tazyin al-haramain ya menghiasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi lam yakun bi ra'yil, tidak atas anjuran atau pikiran dari orang yang punya apa? Hak wa aqd, kepemimpinan, wala sukut ridho minal ulama. Dan tidak ada keridhaan dari ulama. Wa inna fa'alahu ahlul daul al-jawabirah, melakukan adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Tidak ada izin dari salah seorang pun dari orang yang punya keutamaan. Ya demikian. Kalau Ibnu Battal belum menyebutkan bahwa itu anna sunnah fi bina'il masjid qasad. Bisa ditulis hadis ini menunjukkan ya ini ulama. Nah, ada ulama kita Ibnu Battal, Imam Ibnu Hajar banyak mengambil manfaat dari bukunya ini. Ini menunjukkan bahwa sunnah di dalam membangun masjid adalah sederhana, qasad. Ya. Batarul gulu dan meninggalkan berlebihan fi tahsihih dalam membaguskannya. Apa ini dalilnya? Faqad kana Umar maka seperti futuhat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan banyaknya kemenangan-kemenangan beliau fi ayyamihi di hari-hari beliau. Wa kasratul mal indahu dan banyak harta isinya lam yughayyir masjid, tidak merubah Masjid Nabawi. Amakan alih atas apa yang ada padanya Nabi SAW. Wa inna ma ihtaja ila tajridihi, beliau cuma memperbarui saja. Ya anal jarid nahal, karena sesungguhnya pelepah kurma karena qad nakhar telah rusak bi ayami di hari-hari beliau itu. Jadi pelepah kurma yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi itu mulai rusak sehingga beliau memperbarui saja. Tsumma qala inda imarat, kemudian beliau pun mengatakan ketika membangunnya itu memperbaikinya, aku ingin untuk melindungi manusia min matar, dari hujan, kan itu. Supaya kehujanan udah pada ya rapuh pelepah kurmanya. Wa iyyaka an tahammar wa tasfar wa tafitunun nas. Hati-hati kalian untuk tuhmar, untuk membuat merah atau membuat kuning, mengecat dan sebagainya sehingga manusia terfitnah. Ini di zaman Umar bin Khattab. Zaman Abu Bakar 2 tahun belum ada kerusakan yang berarti. Di zaman Umar banyak kerusakan, beliau cuma memperbarui, masih di pelepah kurma. Semakana Utsman wal mal fi zamani aksar. Kemudian di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu harta di zamannya banyak. Bahasana belum baguskan Masjid Nabawi. Bima la yaqtadi zahrafah, yang tidak sampai kepada bermegah-megah. Itu pun wa ma'adzalik angkara baru sahabalih. Sebagian sahabat mengingkari perbuatan beliau. Kemudian beliau terus mengulang-ulang hadis Nabi. Ya hadis Nabi, hadis Muttafaqun alaih. Ya man bana masjidan banallahu lahu baitan bil jannah. Ini hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Barang siapa membangun masjid, Allah bangunkan untuk dia rumah di surga. Wa awalu man zahrafal masajid Walid bin Abdul Malik, pertama kali yang menghias-hiasi ya memegah-megahkan masjid itu Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Padahal fi awakhir asri sahabat, itu di akhirnya zaman para sahabat radhiyallahu anhu. Wa sakata katsir min al-ilmi, kebanyakan dari alul ilmi diam. Ya an ingkari dzalika khaufan min fitnah. Kenapa enggak mengingkari para ulama ketika dia membaguskan Masjid Nabawi, Masjidil Haram? Karena takut dari fitnah para ulama di waktu tersebut. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis yang ke-15. Wan Anas bin Anas Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terjadi perselisihan wallahu alam, yaitu dhaif, mengkotek, terputus karena Muthalib bin Abdullah tidak mendengar dari seorang pun para sahabat, tidak mendengar dari Anas Malik. Wallahu alam demikian. Ya, belum secara makna benar. Dari Anas Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujur ummati, ditambahkan padaku pahala-pahala umatku. Nabi ditambahkan pahala. Walaupun dari dhaif ya, tetapi kandungannya insyaallah benar. Hatta al-qadah. Sebutkan oleh Imam Sunani, qadah itu musta'malah, barang ya bekas, fi kulli syai', dari segala sesuatu. Ya qabil bait, yang ada di rumah, yang jatuh di rumah. Ya.
Idza kana yasiran dari perkara yang remeh. Ya, ini barang-barang bekas. Ya ini disebutkan juga di beberapa ya syarah qadah itu barang-barang yang tidak bernilai. Mata sekutu minal ain, apa yang jatuh dari mata, maksudnya tidak diperhatikan oleh mata. Ya. Saya sogir wal hakir, sesuatu yang kecil dan hina. Kertas yang jatuh, kan itu. Pulpen yang apa sudah tidak ada isinya umpamanya, itu. Sampai barang-barang bekas, barang-barang yang hina, barang-barang yang remeh. Yukhrijuha rajul, yang seseorang mengeluarkannya minal masjid, dari masjid. Jadi tambahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pahala umat-umatnya, bahkan apa seseorang itu mengeluarkan kertas ya dibuang di tempat sampah, plastik dibuang di tempat sampah, demikian. Jadi kalau ada sesuatu yang terjatuh ya diperhatikan, apalagi pahala yang menyapunya, orang yang menyapu masjid, pahalanya besar. Ya demikian. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Stakhrabah, dan beliau mengatakan gharib, asing. Wa Sahih Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah mensahihkan. Dan cukup bagi kita hadis kisah perempuan yang tinggal di masjid yang membersihkan masjid, kan itu. Keutamaan yang besar. Ya, walaupun di sini dhaif, keutamaan besar orang yang dia itu apa? Membersihkan masjid. Ya demikian. Sampai di sini, sudah ini ada.